Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika jenazah seorang manusia telah dibaringkan di dalam kuburnya, kemudian ditimbun oleh tanah, dan para pengantar pun lantas pergi meninggalkannya, maka setelah itu datanglah dua malaikat kepadanya, yakni malaikat Munkar dan Nakir, segera menanyakan tentang tiga hal pokok, yaitu siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ar-Barra, fayatihi malakani syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulani lahu mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Dalam beberapa riwayat dikatakan ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan tiga pertanyaan berikutnya, sehingga semuanya berjumlah menjadi 6 pertanyaan. Yang pertama, mar rabbuka, siapa Tuhanmu, wa madinuka, dan apakah agamamu, wa man nabiyyuka, dan siapa nabimu, ma kitabuka, apa kitabmu, aina qiblatuka, kemana arah kiblatmu, wa man ikhwanuka, dan siapa saudara-saudaramu. Keenam pertanyaan ini tampaklah remeh dan sepele untuk dijawab, namun sebenarnya tidaklah demikian adanya, sebab semua bergantung pada amal masing-masing semasa hidupnya di dunia. Ketika seseorang sudah dibaringkan di alam kubur, ia sendirian tanpa seorang pun yang akan menemani. Sementara malaikat menyapa dengan sangat garang sambil menarik mayat itu agar berposisi duduk. Kedua malaikat itu kemudian mengajukan ke-6 pertanyaan sebagaimana yang telah disebutkan. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, ketika beliau melewati sebuah kuburan, maka beliau berhenti kemudian menangis sehingga janggutnya menjadi basah. Maka dikatakan kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, ketika engkau ingat surga dan neraka beserta segala resikonya hari kiamat, engkau sama sekali tidak menangis. Sedangkan ketika engkau ingat kubur, engkau menangis dengan terseduh. Mengapa demikian ya Amirul Mukminin? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menjawab dengan membacakan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manzilil akhirah. Alam kubur adalah tempat pertama dari beberapa tempat di akhirat. Wa akhiru manzilin min manzilid dunya, dan alam kubur adalah tempat terakhir dari beberapa tempat di dunia. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat daripadanya, maka apa yang akan ada sesudahnya akan menjadi lebih ringan. Wa illam yanjahu minhu fama ba'dahu asyad. Dan siapa yang tidak selamat daripadanya, maka apa yang akan terjadi sesudahnya akan menjadi lebih sulit dan sangat dahsyat. Lalu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu melanjutkan perkataannya, apabila aku berada di neraka, maka aku akan bersama-sama dengan orang lain. Dan ketika aku berada pada hari kiamat, juga itu bersama-sama pula dengan orang lain. Namun ketika aku berada di alam kubur, maka aku akan sendirian tanpa teman. Oleh sebab itulah aku menangis terseduh di saat mengingat tentang alam kubur. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tantangan pertama yang harus manusia hadapi di alam kubur adalah
harus bisa menjawab semua pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Sebab hal ini menjadi tolak ukur bagi seorang manusia di alam kubur. Lalu siapakah mereka yang akan dapat menjawab lancar tanpa kesulitan keenam pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Terlebih bagi mereka yang suka melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sesungguhnya mereka itulah yang telah memegang kunci sukses menjawab keenam pertanyaan malaikat kelak. Mari kita cermati definisi dari sholat. Ialah serangkaian kegiatan ibadah tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka akan kita dapati kata pertama yang wajib kita ucapkan di dalam sholat adalah menyebutkan lafaz Allah, yakni dalam takbiratul ihram kalimat tersebut adalah Allahu Akbar. Jika dalam sehari semalam kita melakukan sholat fardu 5 waktu, maka kita akan menyebutkan lafaz Allah dalam takbiratul ihram sebanyak 5 kali. Jika takbiratul ihram ditambah dengan takbir-takbir lain seperti takbir sebelum ruku, sebelum sujud dan sebagainya, maka dalam sehari semalam kita akan menyebutkan lafaz Allah sebanyak 68 kali. Itu belum termasuk yang kita sebutkan di dalam melaksanakan sholat-sholat sunnah. Singkatnya, orang yang taat menjalankan perintah sholat akan sangat terbiasa mengucapkan lafaz Allah. Kaitannya dengan pertanyaan pertama dari malaikat, seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban sholat, kemudian di dalam kubur ditanya, "Man rabbuka?" siapa Tuhanmu? Maka akan dengan mudahnya ia akan dapat menjawab dengan lisan yang fasihat, "Allahu Rabbi." Allah adalah Tuhanku. Karena ia terbiasa menyebut lafaz Allah setidaknya 68 kali dalam sehari semalam. Bayangkan, mereka yang malas sholat, apalagi tak pernah sama sekali sholat, tentu mereka akan mengalami kesulitan menjawab pertanyaan yang pertama dari malaikat munkar dan nakir. Terhadap pertanyaan yang kedua, yakni ma dinuka, apa agamamu? Seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban sholat, ketika di dalam kuburnya ditanya, "Ma dinuka?" apakah agamamu? Maka akan dengan mudahnya ia menjawab, "Al-Islamu dini." Islam adalah agamaku. Karena hanya Islamlah satu-satunya agama yang memerintahkan melaksanakan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Terhadap pertanyaan yang ketiga, yakni man nabiyuka, siapa nabimu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban sholat tentu dengan lancar akan dapat menjawab pertanyaan itu. Karena di dalam sholat 5 waktu setidaknya kita menyebutkan nama Muhammad sebanyak 10 kali dalam 1 hari 1 malam, yakni dalam bacaan tahiyyat atau tasyahud akhir, yang kalimat tersebut adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau juga terdapat di dalam bacaan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumlah itu belum termasuk yang dibaca di dalam tasyahud awal dan bacaan salawat dalam rakaat kedua dalam salat zuhur, asar, maghrib dan isya yang jumlahnya 15 sehingga seluruhnya menjadi 25. Oleh karena itu, seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan sholat akan dengan mudahnya menjawab pertanyaan man nabiyuka, siapa nabimu, yakni dengan jawaban Muhammadin nabiyyi, Nabi Muhammad adalah nabiku. Karena setiap hari selalu menyebutkan nama Muhammad setidaknya 25 kali dalam 1 hari 1 malam. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap pertanyaan yang keempat, yakni ma kitabuka, apakah kitabmu? Seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan mudah.
yaitu Al-Qur'anu kitabi, kitabku adalah Al-Qur'an. Karena di dalam salat terdapat rukun yang mengharuskan orang salat membaca surah pertama dari Al-Qur'an, yakni surah Al-Fatihah. Seseorang yang melakukan salat tanpa membaca surah ini di dalam setiap rakaatnya, maka salatnya tidaklah sah, kecuali bagi makmum masbuk yang di rakaat pertama tak selesai membacanya karena waktunya tak mencukupi. Selain surah Al-Fatihah, orang salat juga membaca surah-surah lainnya di dalam Al-Quran yang dibaca sebagai bacaan sunnah setelah membaca surah Al-Fatihah. Dengan dibacanya surah-surah di dalam Al-Quran ketika melaksanakan salat, maka dalam sehari semalam setidaknya orang membaca surah-surah Al-Quran sebanyak 27 kali. Dengan kata lain, untuk menyebutkan Al-Quran sebagai kitab sucinya tidaklah akan sulit bagi mereka yang selalu senantiasa melaksanakan salat. Terhadap pertanyaan yang kelima, yakni aina qiblatuka, kemana arah kiblatmu, seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat tentu dapat menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Al-Ka'batu qiblati, Ka'bah adalah kiblatku. Karena orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat akan menghadap ke arah Ka'bah sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Jika ditambah dengan salat-salat sunnah, tentu frekuensinya lebih tinggi lagi. Kebiasaan setiap hari menghadap kiblat berupa Ka'bah ini tentu akan memudahkan menjawab pertanyaan kelima dari malaikat Munkar dan Nakir. Apalagi di dalam niat salat terdapat kata kiblat yang maksudnya adalah Ka'bah. Niat itu misalnya usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku berniat melaksanakan salat zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dalam bacaan niat di atas secara jelas terdapat kata kiblat. Kata-kata kiblat ini tentu akan selalu mengingatkan kepada Ka'bah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Orang Islam yang taat kepada Allah senantiasa akan menghadap ke arah Ka'bah sedikitnya 5 kali di dalam satu hari satu malam. Artinya bagi orang yang senantiasa melaksanakan salat, untuk menyebutkan nama Ka'bah tidaklah merupakan hal yang sulit. Terhadap pertanyaan yang keenam, yakni man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu, seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat dengan berjamaah. Sekali lagi, seseorang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat dengan berjamaah di masjid atau di musala tentu tidak akan sulit untuk menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang tepat, yakni al-muslimuna wal muslimati ikhwani. Kaum muslimin, kaum muslimah adalah itu merupakan saudara-saudaraku. Jawaban dari pertanyaan keenam ini memang memiliki keterkaitan langsung dengan masjid, karena tempat suci ini merupakan tempat berkumpulnya kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan salat jamaah. Seseorang yang membiasakan diri dengan salat berjamaah di masjid tentu akan ingat kepada saudara-saudara seiman yang selalu berjamaah salat bersamanya. Walaupun mungkin tidak tahu nama mereka satu persatu, tetapi dengan bertegur sapa atau berjabat tangan setelah selesai wiridan atau zikir akan membuat suasana mencair dan penuh keakraban. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian singkat ini dapatlah kita lihat dengan jelas bahwa adanya hubungan yang sangat erat antara salat, masjid dan kelancaran menjawab 6 pertanyaan di dalam kubur kelak, yang meliputi siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, kemana arah kiblatmu, dan siapa saudara-saudaramu. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat, apalagi dengan salat berjamaah di masjid, sudah pasti tidak akan mengalami kesulitan ketika menjawab semua pertanyaan tersebut. Kesuksesan menjawab semua pertanyaan itu menjadi penentu kesuksesan berikutnya, apakah seseorang akan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka nantinya.
Firman Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullaha ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah Subhanahu wa taala memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran surah Ibrahim ayat 27. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat tanggal 2 Safar 1443 Hijriah. Dengan momentum awal bulan Safar ini, mari kita laksanakan salat kita dengan lebih baik lagi. Dari segi waktunya, jangan lagi terlambat hingga ujung waktunya. Dari segi bacaan dan gerakannya, mari kita tambah lagi pengetahuan dengan cara banyak mengikuti taklim atau mengkaji masalah ini. Dan marilah kita jadikan salat berjamaah di masjid atau musala adalah sebagai kewajiban untuk kita, walaupun sebenarnya itu adalah sunnah muakkad, agar salat yang kita lakukan akan lebih dari sekedar menggugurkan kewajiban saja. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 6 pertanyaan tadi, pertanyaannya nanti akan dilontarkan kepada kita ketika berada di alam kubur, tetapi 6 jawabannya harus kita jawab ketika kita masih ada di dunia ini. Bagaimana mungkin kita bisa menjawab pertanyaan yang kelak akan dilontarkan kepada kita kalau kita tidak mau belajar menjawab semua pertanyaan itu ketika kita masih berada di dunia? Salah satu cara agar kita sukses menjawab dan pertanyaan tersebut, laksanakanlah selalu salat berjamaah dalam keadaan apapun, dimanapun. Maka laksanakan salat berjamaah, insyaallah itu salah satu kunci sukses untuk menjawab ke-6 pertanyaan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, memberikan kekuatan kepada kita semua agar tetap istiqamah melaksanakan salat berjamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal